Ada yang tidak ada? Ada. Kali ini kita akan belajar mengenai dengan kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Ya, tahu. Pernah tidak kalian menggunakan kecerdasan buatan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Salah satu contohnya apa? Ya. Main HP. Terus kemudian yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, ya ada handphone. Ini lah, sebelum kita bicara mengenai dengan beberapa aplikasi, ya, ketika kalian menggunakan handphone kalian, terus kemudian kalian membuka handphone, biasanya banyak security. Itu enggak? Salah satunya adalah pola, terus kemudian selain pola adalah sidik jari, selain sidik jari adalah apa? Penggunaan password. Ya, setiap wajah itu berbeda. Kemudian setiap sidik jari juga berbeda. Terus kemudian pola setiap orang juga berbeda. Itu juga termasuk kecerdasan buatan dari handphone. Ya. Terus kemudian selain itu, kalau sekarang timbang menjadi KA atau kecerdasan artifisial, yaitu bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat mesin atau program dapat meniru kemampuan kognitif manusia. Ya, jadi sebuah sistem yang dapat membuat kecerdasan kognitif seperti manusia. Ya, salah satu contoh adalah Siri tadi, ya, atau Gemini. Kalau Gemini itu produk dari siapa? Gemini produk dari Google. Ya, ketika kalian tanya sesuatu kepada Gemini, secara pasti dia akan menjawab. Bahkan ketika kalian bosan, dia tahu tidak? Kalian bosan, terus kemudian ada beberapa opsi dari Gemini. Ada apa kira-kira? Carikan apa kira-kira? Carikan puisi, terus kemudian pantun dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kecerdasan. Itu tadi berkaitan dengan materi kecerdasan buatan. Selanjutnya, ya, silakan buat kelompok. Kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6. Untuk mempermudah, satu baris satu kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, mulai kabinnya saya akan berikan. Jelaskan untuk lembar kerja pada pagi ini, yaitu yang pertama adalah memahami konsep text to image. Nanti kalian memasukkan teks agar bisa diubah ke dalam gambar, ya. Terus kemudian menyusun prompt. Kalian nanti akan belajar bagaimana menyusun prompt. Ya, ketika prompt itu lengkap, secara otomatis gambar yang kalian buat atau hasilnya akan bagus dibandingkan prompt yang singkat. Terus kemudian menghasilkan karya gambar AI sesuai dengan ide masing-masing. Jadi di situ ada contoh, terus kemudian nanti kalian akan mengembangkan prompt. Ya, prompt itu perintah untuk mengubah teks kalian menjadi gambar. Misal, Pak, saya mau membuat sesuatu tapi tidak menggunakan gambar, terserah, itu berarti nanti kreasi kalian. Terus kemudian merefleksikan manfaat dan etika menggunakan AI generatif. Nanti terakhir kalian akan presentasi, ya. Terus kemudian yang praktikum yang kedua yaitu buka aplikasi ChatGPT. Nanti kalian bisa menggunakan ChatGPT. Terus kemudian ada prompt seperti ini. Seorang siswa SMA sedang belajar komputer di laboratorium dengan bantuan robot AI gaya realistis. Ya, ini prompt singkat. Silakan nanti bisa dibuat. Ya, coba terus kemudian logo sederhana bergambar pasti bukit dan matahari tersik dengan desain modern. Ya, ini kegiatan 1 ini diisi, kegiatan 2 diisi.
Oke, dan 3 sudah dipaham? Selesai ya? Oke, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil KPK. Silakan. Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Chelsea Aisyah Fitri, absen 7. Dengan saya Asfia Mafirato dari absen 6 dan saya Kesha Ainun Sahul Adila dari absen 13. Saya Sarta Putri dari absen 32. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama ada Prom 1, yaitu seorang siswa SMA dan belajar komputer di laboratorium dengan bantuan robot AI gaya realistik. Dan ini ada contoh gambarnya ya. Prom 2, logo sederhana bergambar padi, bukit, dan matahari terbit dengan desain modern. Buatkan gambarnya logo sederhana bergambar padi, bukit. Ini gambarnya. Refleksi etika. A. Manfaat 1. Bagi pelajar, meningkatkan kreativitas. Siswa dapat menuangkan ide dan imajinasinya menjadi gambar meski tidak mahir menggambar. Media belajar bisa digunakan untuk membuat ilustrasi materi pelajaran, misalnya biologi, sejarah, informatika, agar lebih menarik. Latihan literasi digital melatih siswa membuat deskripsi prom yang jelas, singkat, dan efektif. Akses cepat membantu mereka yang kesulitan mendapatkan gambar sesuai kebutuhan tanpa harus mencari lama di internet. 2. Bagi seniman, eksperimen ide. Seniman bisa dengan cepat membuat sketsa atau konsep visual sebelum menuangkannya ke karya manual atau digital. Kolaborasi kreatif AI bisa menjadi partner brainstorming untuk menghasilkan inspirasi baru. Efisiensi waktu, proses pencarian referensi visual lebih cepat sehingga lebih fokus pada penyempurnaan karya. Demokratisasi seni membuka peluang bagi orang yang tidak bisa menggambar untuk tetap berkarya secara visual. 3. Bagi masyarakat umum, pembuatan konten membantu membuat ilustrasi untuk presentasi, iklan, media sosial, atau desain produk. Pelestarian budaya dapat dipakai untuk membuat visualisasi cerita rakyat, sejarah, atau kearifan lokal agar lebih menarik generasi muda. Akses inklusif memungkinkan siapapun mengekspresikan ide visual tanpa keterampilan teknis tinggi. Inovasi ekonomi kreatif mendorong lahirnya peluang usaha baru di bidang desain, media, dan edukasi. Nah teman-teman, jadi penggunaan AI itu ada resikonya. Resiko penggunaan AI gambar tanpa etika. Yang pertama ada plagiarisme dan hak cipta. Resikonya yaitu gambar yang dihasilkan AI bisa meniru gaya seniman tertentu tanpa izin. Ini bisa dianggap plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Contohnya yaitu menggunakan AI untuk membuat karya bergaya. Seniman terkenal lalu mengakuinya sebagai karya pribadi dan menjualnya. Yang kedua ada penyalahgunaan atau yang disebut misleading content. Resikonya yaitu AI bisa dipakai untuk membuat gambar manipulatif, misalnya hoax atau informasi. Contohnya sendiri yaitu membuat gambar palsu tokoh publik seolah melakukan tindakan buruk, lalu menyebarkannya untuk
menjatuhkannya reputasi. Yang ketiga, ini yang paling bahaya teman-teman, deepfake atau pornografi. Resikonya yaitu pembuatan gambar tidak pantas, misalnya pornografi atau kekerasan dengan wajah orang nyata tanpa izin. Ini sangat gak worth it coba. Contohnya sendiri yaitu memasukkan wajah teman atau figur publik ke dalam gambar yang tidak senonoh, tidak pantas. Ini termasuk pelatahan digital. Yang keempat, bias dan diskriminasi. Resiko model AI bisa memunculkan bias ras, gender, budaya karena dilatih dengan dataset tertentu. Contoh, saat diminta gambarkan seorang pemimpin, AI hanya menghasilkan pria kulit putih, padahal pemimpin bisa dari berbagai latar belakang. Yang kelima ada kehilangan nilai kreativitas. Resikonya yaitu jika pelajar atau seniman hanya mengandalkan AI tanpa belajar dasar seni atau desain, bisa membuat kemampuan kreatif asli menurun. Contohnya sendiri yaitu siswa hanya copy paste prompt tanpa memahami konsep desain, sehingga tidak benar-benar belajar. Yang keenam ada pelanggaran privasi. Resikonya yaitu AI bisa digunakan untuk menghasilkan gambar dari foto orang tanpa izin. Yang kedua ada contohnya. Contohnya sendiri yaitu menggunakan foto profil teman untuk dibuatkan parodi atau meme tanpa pengetahuan mereka. Nah teman-teman, dari presentasi kelompok saya kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Cukup? Udah cukup? Sekian dari kelompok 6, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan. Ya. Di evaluasi kali ini saya menggunakan background. Silakan ya di gainrevisi.com bisa tidur 022097. Silakan. Terus kemudian nanti kita akan merefleksikan ya dalam pembelajaran kali ini kalian belajar apa ya, nanti yang salah saya akan tanya. Tepuk tunggal, tunggal, ganda. Kalau tidak ada tepuk jangan tepuk. Saya ulang lagi. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk ganda, tunggal. Kali ini kita akan merefleksikan pembelajaran tadi. Kira-kira yang kalian pelajari ada apa saja? Ada definisi dari AI, terus kemudian ada ya perbedaan AI dengan program tradisional. Yang kedua ada sejarah AI, terus kemudian ada jenis-jenis AI. Terus kemudian tadi juga belajar mengenai dengan pemanfaatan ChatGPT ya, AI dengan ChatGPT dengan perintah prompt teks diubah menjadi apa? Gambar. Terus kemudian yang terpenting adalah etika.
Ya, tadi sudah dipresentasikan. Yang penting adalah etika penggunaan AI. Ketika kalian menggunakan AI untuk membuat gambar, yang perlu kalian perhatikan adalah etika. Etika yang perlu kalian perhatikan ada apa saja tadi? Ya, berkaitan dengan privasi seseorang. Jangan menggunakan apa itu namanya gambar seseorang untuk dimanfaatkan menggunakan AI, apalagi terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Bisa dipahami? Halo. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.